be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. They still go on forever. They still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur karena kita bisa sampai kepada seri terakhir dari khotbah tentang Tuhan dan uang. Hari ini saya akan menutup seri khotbah kita tentang uang dalam subtema uang dan kekhawatiran.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang memiliki kebenaran firman Tuhan yang dituliskan, diwariskan kepada kami untuk kami belajar tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami belajar tentang apa artinya uang dan kekhawatiran dalam hidup kami. Dan ini menjawab tiap-tiap pergumulan kami yang sedang bergumul, yang sedang hidup dalam kekhawatiran, yang sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran akan kekurangan uang, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjawab kebutuhan rohani tiap-tiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan Matius 6 ayat 19-34, tapi ketika menyampaikannya, saya akan membacakan satu demi satu ayat. Tapi untuk bagian pertama ini saya akan membacakan Matius pasal 6 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa manusia memiliki berbagai emosi, tapi ada beberapa emosi yang membahayakan hidup manusia. Antara lain, kepahitan, kemarahan, kekecewaan adalah emosi-emosi negatif yang berasal atau berakar dari masa lalu. Namun ada emosi yang berakar pada masa depan, itulah emosi kekhawatiran dan kecemasan. Itu adalah emosi yang dialami untuk mengantisipasi masa depan. Nah, semua emosi ini, baik yang dipengaruhi oleh masa lalu, dipengaruhi oleh masa depan, semua hal ini memberikan pengaruh buruk bagi manusia. Baik emosi yang berakar pada masa lalu, maupun emosi yang berakar pada masa depan, ketakutan akan masa depan. Karena ketika kita membiarkan emosi-emosi ini menguasai pikiran kita, maka damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus tidak akan ada dalam hidup kita. Karena itu, biarkanlah masa lalu menjadi masa lalu. Dan biarkanlah masa depan menjadi bagian Tuhan dan bukan menjadi bagian kita. Karena hanya Tuhan yang mampu mengontrol dan mengatur hidup kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini, Matius pasal 6 ayat 19-34. Bapak Ibu, hasil survei mengatakan bahwa depresi di Amerika ini naik lebih dari 40% dalam bulan ini saja. Dalam bulan September saja. Kenapa? Karena inflasi. Depresi ekonomi yang semakin besar membuat orang khawatir. Ketakutan akan kebutuhan hidupnya. Ketakutan, kekhawatiran akan dia tidak akan merasa cukup, tidak akan cukup kebutuhannya. Karena apa Bapak Ibu? Semua hal naik, semua barang naik. Mulai dari bensin yang dulunya kita bisa bayar cuma $2, sekarang hampir $5. Belum lagi itu mempengaruhi harga makanan. Dulu kalau saya belanja untuk 1 minggu bisa menghabiskan mungkin $100, sekarang tidak bisa. Paling tidak 1 minggu bisa naik jadi $300. Dan itu pun kadang-kadang kita pulang belanja $300, tidak dapat banyak hal, tidak dapat banyak bahan makanan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang kekhawatiran, tentang kebutuhan hidup, tentang uang, ini hal yang up to date sampai pada masa sekarang. Uang dan kekhawatiran adalah 2 hal terbesar dalam hidup manusia. Khususnya dalam hidup kita dalam dunia modern. Karena itu Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi pada masa itu dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus sendiri memberikan jalan keluar bagi manusia untuk 2 hal ini. Untuk masalah uang, untuk masalah kekhawatiran. Pertama, mari kita lihat masalah uang. Bapak Ibu bicara soal masalah uang ayat 19-24, Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat ini. Selama 4 minggu kita sudah belajar semua hal tentang uang. Pak Riki sudah menyampaikan tentang bagaimana uang dan Tuhan. Siapa yang harus kita pilih? Tentu Tuhan. Saya sudah menyampaikan bagaimana uang mempengaruhi integritas seseorang. Bu Fitri sudah membahas tentang bagaimana uang dan kekekalan itu adalah 2 hal yang harus kita pilih. Apakah kita memilih kekekalan, memilih hidup kekal, ataukah kita memilih uang? Pak Riki minggu lalu juga sudah membahas bagaimana tentang cinta akan uang yang menjadi akar segala kejahatan. Dan bagian hari ini sebenarnya
hanya menyimpulkan masalah uang ini sebagai bagian dari hidup manusia. Apa yang Tuhan Yesus katakan dari bagian-bagian yang sudah kita pelajari tentang uang? Yang pasti, Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk kita. Jangan pernah mengumpulkan harta dunia. Jangan pernah mengumpulkan harta dunia yang dapat habis oleh ngengat dan karat, yang tidak dapat dibawa mati. Jangan pernah mengumpulkan harta dunia ini yang dapat habis dalam sekejap. Tapi kumpulkanlah harta surgawi yang tidak dapat diambil, dirampas, tidak dapat dimakan ngengat, tidak dapat menjadi karat, bahkan dapat kita bawa mati. Bapak Ibu, Alkitab sama sekali tidak melarang memiliki kekayaan. Ingat Pak Riki khotbah, uang tidak salah, uang tidak jahat. Tetapi Alkitab, firman Tuhan memperingatkan kepada kita agar kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada uang, tapi kepada Tuhan saja. Karena di mana harta Anda berada, di situ hati Anda berada. Kita semua setuju bahwa uang itu baik. Tidak ada yang salah dari uang. Namun uang memiliki daya tarik yang sangat besar. Uang memiliki kuasa dan kemampuan yang mampu mengendalikan manusia kalau manusia tidak berpegang kepada Tuhan sebagai sumber satu-satunya kekuatan jiwanya, sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Uang tidak maha kuasa Bapak Ibu, tapi uang punya kuasa, kekuatan yang dapat menghancurkan kalau kita salah memakainya. Atau kalau kita salah memandang fungsi uang itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bergerak di dunia politik, Bapak Ibu tahu apa artinya uang. Uang dapat membeli suara rakyat. Makin banyak uang, makin banyak kita dapat membeli suara rakyat. Dunia ini dikendalikan oleh sekelompok, segelintir orang yang memegang uang. Yang mengatur jalannya Amerika, mengatur jalannya dunia dengan uang mereka. Organisasi-organisasi politik, yayasan-yayasan sosial, bahkan gereja pun kadang-kadang dikuasai hanya oleh orang yang memiliki uang. Sehingga ada pepatah kuno katakan uang tidak maha kuasa. Tapi tanpa uang sulit untuk melakukan apapun. Bapak Ibu, uang itu hal yang baik, tapi sekaligus menjadi hal yang jahat kalau kita tidak mengatur uang atau tidak memegang kontrol atas uang. Jika kita punya uang, kita bisa berkeliling dunia dengan memakai jet pribadi. Jika kita punya uang, kita tidak harus antri sekian jam panjang untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Duduk di dalam pesawat dengan orang yang asing untuk kita. Bapak Ibu bisa naik first class kalau Bapak Ibu tidak punya jet pribadi. Bisa naik first class dan mendapat perlakuan istimewa. Dapat makanan spesial, bisa lonjor kaki, bisa beraktivitas lebih bebas, bisa dapat minuman yang enak, makanan yang spesial dan sebagainya. Bapak Ibu, sehingga banyak keistimewaan uang, karena itu kadang-kadang orang dibutakan oleh uang, Bapak Ibu. Uang harus dilihat dari persepsi spiritual, dan ini yang diajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Ketika mata rohani kita tidak sehat, seluruh tubuh kita akan dipengaruhi oleh kegelapan. Kita akan menilai uang berdasarkan apa kata dunia ini. Tapi ketika kita melihat uang dari persepsi sudut pandang Tuhan, maka uang menjadi sesuatu yang berguna. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu, uang akan kehilangan arti saat itu juga, detik itu juga ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena apa? Kita tidak membutuhkan uang lagi. Uang tidak punya arti apa-apa lagi. Kecuali kalau kita menginvestasikan uang yang kita miliki selama kita hidup dalam dunia ini untuk kekekalan, untuk perbuatan baik, untuk menolong orang, untuk membantu penginjilan di dunia ini dan sebagainya. Nah, uang sekali lagi bukan hal yang jahat. Berinvestasi juga tidak salah. Tapi ingat, kita tidak boleh membiarkan uang memperbudak hati kita. Ingatlah Bapak Ibu, uang tidak pernah memberikan kepuasan kepada kita, atau bahkan kebahagiaan, sama sekali tidak. Makin banyak kita berfokus kepada uang, makin kita akan merasa kurang. Dan karena kita merasa kurang, maka hati kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita ingin lebih banyak lagi, kita mau lebih banyak harta lagi, lebih banyak uang lagi. Demikianlah akhirnya uang menjerat kita
kepada kekhawatiran demi kekhawatiran. Kalau sudah kekhawatiran datang, damai sejahtera hilang, sukacita Tuhan hilang. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengusaha Amerika yang berlibur di Meksiko. Dia berlibur di sebuah tempat yang terpencil, berjalan di sebuah dermaga kecil di tepi pantai di Meksiko. Lalu di situ dia bertemu dengan seorang nelayan yang baru saja berlabuh dengan perahu kecilnya yang berisi ikan sirip kuning yang besar, hasil tangkapannya. Pengusaha Amerika itu memuji hasil tangkapan dari nelayan itu dan dia bertanya, berapa lama kamu butuh waktu untuk menangkap ikan sebanyak ini dengan kualitas yang bagus? Nelayan itu katakan, oh nggak lama, saya cuma pergi sebentar, saya dapat ikan itu dan saya pulang. Pengusaha Amerika itu langsung bertanya, dia bilang begini, mengapa kamu tidak tinggal lebih lama? Supaya kamu bisa dapat ikan lebih banyak. Nelayan itu bilang, oh saya nggak butuh, dari hasil tangkapan saya bisa menjual ikan ini dan itu cukup untuk kebutuhan keluarga saya selama beberapa hari. Lalu pengusaha Amerika itu tidak puas, dia katakan, kalau kamu tinggal beberapa lama, kamu bisa menangkap ikan lebih banyak. Kalau kamu bisa menangkap ikan yang lebih banyak, kamu bisa membeli perahu yang lebih besar. Sekarang perahu kamu adalah perahu kecil. Lalu, kalau kamu bisa membeli perahu yang lebih besar, kamu bisa menangkap ikan lebih banyak. Lalu nelayan itu bertanya, kalau begitu apa yang harus saya buat sesudah itu? Nah, sesudah kamu punya perahu yang lebih besar, kamu tidak hanya punya satu perahu, kamu tidak hanya punya satu kapal, tapi kamu akan membeli kapal-kapal lain untuk menangkap ikan. Kamu tidak perlu menjual ikanmu kepada pengantara, tapi kamu bisa menjualnya langsung kepada pengolahnya. Kamu tidak perlu orang tengah untuk menjual hasil dagangmu. Lalu nelayan ini katakan, tapi saya cukup dengan ini. Oke, kalau begitu saya tanya kepada kamu, kata pengusaha Amerika ini. Apa yang kamu lakukan dengan waktu senggang kamu? Kamu punya banyak waktu, kamu hanya pergi untuk menangkap ikan sebentar. Kamu punya waktu luang yang cukup banyak. Nelayan Meksiko itu menjawab begini, Bapak Ibu. Saya tidur larut, saya pergi memancing sebentar, saya bermain dengan anak-anak saya taking nap, tidur siang dengan istri saya Maria, saya berjalan-jalan dengan Maria di malam hari keliling desa, dan kadang-kadang kami minum wine bersama, kami duduk bersama para tetangga kami ngobrol sampai larut malam dengan tetangga kami sambil bermain gitar dan menikmati hidup kami. Saya cukup sibuk dengan waktu saya. Pengusaha Amerika ini tertawa mengejek, dia bilang begini, kamu tahu saya ini lulusan Harvard, MBA lulusan Harvard. Saya bisa membantu kamu kalau kamu mau. Kamu hanya perlu mau menghabiskan waktu lebih banyak untuk memancing. Sesudah kamu memancing lebih banyak, kamu bisa membeli perahu lebih besar, kapal lebih besar, tidak satu kapal tapi beberapa kapal, menjualnya kepada perusahaan langsung yang akan mengolahnya. Lalu perusahaan itu kamu tidak perlu membiayainya lagi karena dia yang akan mengepak barang kamu, mengemasnya menjadi ikan-ikan kaleng. Produk kamu akan makin membesar. Proses untuk melakukannya juga akan makin lebih singkat. Kamu akan bisa mendistribusikan kemana-mana. Lalu kamu pindah ke kota yang lebih besar. Kamu pindah ke Mexico City, lalu kamu pindah ke LA atau New York. Karena di sanalah usaha kamu akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Lalu nelayan ini katakan, sesudah itu saya buat apa? Nah, kalau sudah besar, kamu menjual sahammu kalau usia kamu sudah agak lanjut. Oh, butuh berapa tahun itu? Ya, butuh 15-20 tahun. Kamu jual saham kamu, sesudah kamu jual saham kamu, maka kamu bisa duduk santai dengan istri kamu. Kamu bisa bermain dengan anak-anak kamu. Kamu bisa pergi berjalan di keliling di desa kamu pindah kembali ke desa kamu bermain dengan tetangga kamu sampai larut malam sambil minum wine, ngobrol dan sebagainya. Nelayan itu tertawa, Bapak Ibu. Nelayan itu katakan, ini yang sudah saya buat sekarang. Untuk apa saya harus menghabiskan 15-20 tahun dalam keadaan stres kalau yang kamu katakan tujuan itu sudah saya lakukan sekarang? Bapak Ibu, sebenarnya nasihat ini berasal atau datang dari keinginan untuk memiliki lebih, dan lebih. Itulah kekuatan uang, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menanggulangi kekuatan uang kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa berpegang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita.
untuk menang terhadap uang. Bapak Ibu, investasikan uang Anda untuk kekekalan. Jangan untuk hal-hal di dunia ini yang sifatnya sementara. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menguasai uang kita, yang kita alami adalah keinginan untuk memiliki lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, yang leading kita kepada kekhawatiran. Yang kedua, masalah kekhawatiran. Ayat 25-34. Kekhawatiran ini adalah penyakit modern, Bapak Ibu. Zaman modern ini makin banyak orang khawatir. Dari 10 orang, 7 orang terkena depresi, terkena stres, terkena kekhawatiran yang akut. Kita adalah generasi yang suka khawatir. Kita khawatir akan segala hal. Kita tidak tahu bagaimana mempercayai Tuhan Yesus untuk tiap-tiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya kita tahu kebenaran firman ini, tapi kita selalu khawatir. Manusia selalu khawatir akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, walaupun kita tahu kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan kepada kita untuk tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita makan, kita minum, bahkan kita pakai. Karena apa? Kehidupan berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kehidupan, mengizinkan kita hidup, Tuhan sendiri akan memelihara kita. Tuhan sendiri akan memberikan kehidupan dan kebutuhan yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus membandingkan kehidupan manusia, kehidupan orang percaya dengan kehidupan burung dan keindahan bunga di padang. Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya oleh karena kekhawatiran? Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada justru mengurangi jalan hidup kita, mengurangi usia kita. Karena apa? Dengan kekhawatiran kita menjadi sakit sana, menjadi sakit sini. Dengan kekhawatiran usia kita menjadi lebih pendek. Tuhan Yesus bilang, lihat bunga di padang. Mereka tidak memintal, tapi tidak ada orang yang berpakaian sebagus mereka. Termasuk Salomo dalam segala kemegahan, dalam segala kekayaannya. Lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak khawatir akan apa yang mereka makan dan mereka minum. Karena apa? Bapa di surga memelihara kita, memberi kita makan. Hidup kita ini lebih penting dari sekedar burung di udara, dari sekedar bunga di padang. Karena hidup kita lebih penting, Tuhan akan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Tidak perlu kita berpikir atau menjadi khawatir tentang tiap-tiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mengakhiri bagian ini dengan mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, kekhawatiran akan uang, akan kebutuhan hidup kita adalah masalah iman. Ayat 31-32 memberitahu kita bahwa Bapa Sorgawi mengetahui kebutuhan kita. Kalau kita meninjau kembali kehidupan jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu, sangat menarik Bapak Ibu. Karena jemaat mula-mula, jemaat Kristen yang hidup 2000 tahun yang lalu, mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan, minum, dan sebagainya. Mereka saling berbagi. Mereka melihat kebutuhan orang lain sebagai kebutuhan mereka. Mereka bertekun satu dengan yang lain dalam doa. Tapi tidak itu saja, mereka membagi harta mereka untuk orang lain yang berkekurangan. Mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri, tapi mereka menolong tidak saja sesama saudara seiman mereka, tapi orang-orang Romawi yang adalah musuh mereka. Mereka membantu orang lain. Bapak Ibu, seringkali kita menjadi khawatir karena kebutuhan-kebutuhan materi kita bukan tidak tercukupi, tapi karena kita ingin lebih dan lebih. Kita ingin membeli barang-barang yang kita sudah punya lebih. Jika kita sudah punya 1 lemari pakaian, kalau bisa kita punya 5 lemari pakaian. Bahkan pakaian-pakaian yang kita beli pun kadang-kadang belum kita pakai. Kita beli lagi karena lagi diskon, lagi sale, lagi murah, ini lagi sale besar-besaran. Bapak Ibu, kita membelinya karena kita ingin punya barang lebih lagi. Kita tidak punya cukup 1, 2 sepatu, 3 sepatu, 4 sepatu, tidak. Kita ingin lebih lagi dari berbagai merek. Karena itulah kita dilanda oleh kekhawatiran. Karena apa? Kita ingin sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Makanan. Ketika kita membuka kulkas, kita banyak makanan di sana. Tapi kita menjadi khawatir karena apa? Kita takut kalau sampai makanan itu tidak cukup. Tidak cukup untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan dan sebagainya.
Sehingga kita harus punya lebih dari 1 kulkas, lebih dari 2 kulkas, lebih dari 3 kulkas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat banyak orang kaya sekarang membangun bunker di mana-mana untuk masa kesulitan kalau sampai ada perang nuklir dan sebagainya. Bunker mereka berisi makanan dalam jumlah besar yang bisa menghidupi mereka antara 10 sampai 15 tahun. Bayangkan, kekhawatiran sampai membuat manusia menjadi seperti itu. Berdampak buruk. Ketika kita khawatir, kita tidak menjadi semakin kaya, Bapak Ibu. Kita tidak semakin bahagia. Yang ada, kita semakin susah. Kita semakin mengalami insomnia. Kita semakin sulit tidur. Karena apa? Kita memikirkan dari mana kita akan mendapatkan harta dan bagaimana kita menyimpannya. Yang terakhir, Bapak Ibu. Masalah uang sudah kita lihat. Masalah kekhawatiran sudah kita lihat. Kalau begitu, apa rahasianya agar kita bebas dari kekhawatiran akan kebutuhan hari-hari? Akan kebutuhan hidup kita, akan kebutuhan kita terhadap uang. Ada beberapa hal praktis yang saya ingin bagikan untuk kita. Yang pertama adalah kita tidak perlu khawatir tentang uang, tentang kebutuhan fisik kita, karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Bapak Ibu lihat tadi Tuhan Yesus katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Kekhawatiran tidak pernah mengubah kenyataan. Jika Anda khawatir, hasilnya sama saja dengan jika Anda tidak khawatir. Malah lebih buruk hasilnya karena kekhawatiran akan merusak kesehatan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kekhawatiran tidak menambah umur kita. Kita tidak dapat menambah sejengkal pun, semenit pun dalam jalan hidup kita jika kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Diperkirakan bahwa 40% kekhawatiran kita adalah tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi. 30% kekhawatiran kita menyangkut hal-hal yang sudah lewat dan tidak dapat diubah. 12% kekhawatiran kita adalah kekhawatiran yang tidak perlu tentang kesehatan kita. 10% kekhawatiran kita adalah menyangkut hal-hal kecil lain yang tidak penting. Dan hanya 8% kekhawatiran kita yang benar-benar berhubungan dengan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak salah untuk memikirkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah sesuatu. Tetapi sia-sia untuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kekhawatiran itu tidak produktif dan sama sekali bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan. Kekhawatiran mengatakan bahwa Tuhan tidak sanggup. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Saya ingat pengalaman saya pribadi ketika saya benar-benar ditimpa atau dilanda oleh kekhawatiran untuk beberapa bulan. Pada waktu itu tahun 2004-2005 kami sudah merencanakan untuk pindah ke Amerika dan kami apply visa. Selama masa-masa itu saya ingat benar saya seperti orang stres. Karena apa? Saya memikirkan tiap hari, bagaimana nanti kalau saya nggak dapat visa ke Amerika? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana nanti kalau begitu? Walaupun sudah begitu banyak janji Tuhan saya dapatkan. Begitu banyak firman Tuhan yang mengkonfirmasi janji Tuhan untuk saya. Tapi terus khawatir. Nah, kekhawatiran saya itu membuat saya menjadi gampang marah, menjadi sensitif, menjadi sakit, menjadi insomnia, menjadi masalah dengan orang-orang lain di sekitar saya. Dan itu berdampak sangat buruk. Memang benar firman Tuhan katakan, tidak ada gunanya kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Karena itu bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran? Ingat, kekhawatiran tidak ada gunanya. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri memberikan nasihat dalam Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah rahasia yang terbesar untuk mengatasi kekhawatiran. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah, Bapak Ibu? Kerajaan Allah adalah ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka ia secara alami akan menyerahkan kontrol hidupnya kepada Allah. Dan ketika itu terjadi, kerajaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Kalau begitu, apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah bicara tentang keadilan dan janji Allah. Ketika seseorang bersedia mentaati kehendak Allah, ia tidak akan kekurangan. Tuhan akan memenuhi kebutuhannya.
Bapak Ibu, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Karena apa? Ada paling tidak 3 alasan. Karena yang pertama, kita adalah anak-anaknya. Jika anak-anak dunia ini saja dipelihara oleh Bapa dunia yang jahat, yang lalim, bagaimana mungkin Bapa di surga tidak memelihara kita, Bapak Ibu? Yang kedua, karena kita benar-benar membutuhkan hal itu. Itu merupakan kebutuhan kita. Makanan, minuman, pakaian adalah kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir karena Bapa di surga akan memberikannya untuk kita. Yang berikut, karena kita bersedia menggunakan berkat yang kita miliki untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayat 34 menyimpulkan, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, memang tidak mudah mengatasi kekhawatiran. Saya tidak mengatakan ini mudah bisa kita hapus dalam sesaat. Tidak, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi kalau kita ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka konsep kita, persepsi kita tentang uang, tentang kebutuhan hidup kita akan berubah. Yang berikut, ini contoh atau ini nasihat yang bersifat praktis. Belajar hidup sederhana. Jangan berhasrat untuk memiliki segalanya, Bapak Ibu. Hidup apa adanya, maka kekhawatiran kita akan menghilang, akan pergi dari dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu memikirkan, oh kalau saya pensiun nanti umur 67 tahun, apa uang pensiun saya cukup? Saya harus kerja keras, saya harus kerja pagi siang malam, double job, triple job supaya pensiun saya cukup waktu saya umur 67 tahun. Kalau bisa pensiun saya nanti jumlahnya sekitar 7.000 US dollar supaya saya masih bisa menikmati hidup saya ini, itu, dan sebagainya. Bapak Ibu, apakah pikiran kita itu benar? Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, 50 tahun, biasanya sulit untuk kita makan enak. Kenapa? Penyakit mulai berdatangan. Dulunya kita nggak takut, oh mau makan babi, mau makan makanan berlemak, goreng-gorengan, kita nggak takut Bapak Ibu. Tapi sesudah usia 40, 50, 60 kita mulai takut. Kita mulai takut kolesterol, kita takut diabetes, kita takut asam urat. Dulunya saya suka makan udang, sekarang saya harus kurangi karena saya takut kena asam urat. Starbucks, es boba, dan sebagainya punya gula. Saya takut diabetes, saya harus menguranginya. Sehingga saya tidak bisa makan enak lagi. Saya tidak bisa lagi ke restoran enak, walaupun saya punya uang. Bapak Ibu coba pikirkan, kalau kita mau pikir jalan-jalan. Waktu saya sudah mulai berusia pensiun 70 tahun, 80 tahun. Saya sudah tidak pengen jalan kemana-mana. Saya kepengen menghabiskan waktu saya untuk memelihara binatang kesayangan saya atau berkebun dan melakukan hobi-hobi yang lain. Tidak kuat lagi untuk jalan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu uang yang begitu banyak untuk masa pensiun kita. Sudah tidak ada yang kita ingin impress lagi Bapak Ibu. Oh saya masih mau beli Louis Vuitton, Balenciaga, Cybertruck 100.000 US dollar dan sebagainya. Nggak perlu lagi Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada orang yang perlu saya impress. Bahkan dalam usia itu mungkin teman-teman saya sudah banyak yang meninggal atau sudah banyak yang tidak memakai sosial media. Tidak ada yang perlu saya impress. Sehingga Bapak Ibu, hiduplah sederhana. Hiduplah cukup apa adanya tiap-tiap hari. Karena tidak ada orang yang perlu kita pamerkan tentang semua yang kita miliki. Tidak ada gunanya sama sekali. Yang berikut, bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran? Bersikaplah sebagai pengurus. Bicara soal uang, soal harta, soal kebutuhan fisik kita. Bersikaplah sebagai pengurus dan bukan pemilik. Mengapa Bapak Ibu? Karena semua yang kita miliki dalam dunia ini hanyalah titipan Tuhan. Harta saya, uang saya, anak-anak saya, keluarga saya, keberhasilan saya, rumah saya, mobil saya, semua barang mewah yang saya miliki hanyalah titipan Tuhan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita pakai dengan bijaksana untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dialah Tuhan dan pemilik atas semua yang saya miliki. Karena itu apa yang masih kita khawatirkan? Bapak Ibu belajarlah dari Ayub. Ketika Bapak Ibu khawatir, belajarlah dari Ayub. Kenapa? Ayub tidak pernah menganggap semua harta kekayaan yang dimilikinya adalah miliknya. Ketika itu diambil daripadanya dalam waktu 1 hari, Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke rumah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, bukankah demikian? Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang pula kita pulang.
Tidak kita membawa satu barang apapun, sebesar atau seberharga apapun barang itu, tidak akan kita bisa bawa. Karena itu bersikaplah sebagai pengurus dan bukan pemilik. Sebagai pengurus artinya kita memakai harta yang kita punya untuk kebutuhan kita. Kalau kita punya lebih, kita membagikannya untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terakhir, milikilah konsep yang benar tentang hari terakhir. Saya nggak bicara tentang hari-hari terakhir karena sekarang kita hidup di hari-hari terakhir, di detik terakhir, di menit-menit terakhir dunia ini. Yang saya percaya tidak akan lama lagi. Saya nggak bilang, oh bulan depan, oh tahun depan, oh minggu depan. Tidak, saya nggak tahu kapan. Tidak ada seorang pun tahu, tapi saya percaya itu makin dekat dengan semua tanda-tanda zaman yang ada, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki konsep yang benar tentang ini, apa yang akan kita kejar, Bapak Ibu? Apakah kita akan mengejar dunia ini dengan semua yang ada di dalamnya? Kita sampai harus bekerja siang, malam, triple job, double job, demi kita punya uang banyak, Bapak Ibu. Demi kita punya simpanan banyak. Demi kita bisa beli ini dan itu. Tapi akhirnya kita kehilangan waktu dengan keluarga kita. Kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Kita tidak punya kesempatan untuk melayani karena apa? Waktu yang kita pakai adalah mengejar hal-hal dunia ini. Dan kalau Tuhan Yesus katakan, ini hari terakhir kamu. Untuk apa semua yang kita miliki? Kalau Tuhan Yesus katakan, malam ini aku kembali. Untuk apa semua yang kita kejar dalam dunia ini? Sehingga Bapak Ibu, kalau kita memiliki konsep yang benar tentang hari terakhir, kita percaya bahwa waktunya itu akan datang dan akan segera datang. Kita tidak akan pusing dengan kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran yang membuat hidup kita hancur. Membuat hidup kita tidak berguna. Membuat hidup kita menjadi susah sendirinya. Tidak punya kebahagiaan. Tidak punya kepuasan. Tidak punya damai sejahtera. Tidak punya sukacita. Bapak Ibu, akankah kekhawatiran Anda akan kebutuhan, akan uang dan kebutuhan hidup Anda membawa Anda kepada hal yang lebih baik dan kepada kekekalan? Jika tidak, berhentilah mengkhawatirkan semua kebutuhan hidup Anda. Serahkanlah kepada Tuhan yang mengatur dan mengontrol jalan hidup Anda, karena Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan semua hal baik yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjawab kebutuhan kita di saat-saat, di menit-menit terakhir hidup kita dalam dunia ini. Dunia tidak akan makin lebih baik, tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan menggantungkan hidup kita kepada uang, kepada harta dunia ini. Karena semuanya akan berlalu. Semuanya akan hancur bersama-sama dengan dunia ini. Tapi kekekalan kita akan jauh lebih penting. Karena itu, tinggalkan kekhawatiran tentang kebutuhan hidup kita. Karena apa? Bapa di surga akan memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak kekhawatiran kami dalam hidup kami. Kekhawatiran tentang kebutuhan makan, minum, kebutuhan rumah, kebutuhan atap, kebutuhan anak-anak kami, kebutuhan keluarga kami, kebutuhan banyak hal dalam hidup kami. Hamba berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak. Mana yang perlu kami pikirkan, kami persiapkan dan mana yang tidak. Berilah kami hikmat ilahi untuk menilai tanda zaman sehingga kami tidak sibuk dengan dunia ini. Tidak menghabiskan waktu untuk hal sia-sia. Hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Taruhlah dalam hati kami kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Bapa di surga yang akan memelihara kami. Tolonglah kami untuk berfokus kepada Tuhan saja. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Karena semua yang kami butuhkan, Engkau sendiri yang akan mencukupkannya dan menambahkannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tiap Bapak Ibu yang sekarang sedang bergumul dengan kekhawatiran yang besar dalam hidupnya. Dalam hal apa saja. Dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, dalam hal masa depan, dan sebagainya. Hamba berdoa Tuhan, angkat, cabut roh-roh kekhawatiran itu dalam hidup mereka. Dan gantikan dengan rasa percaya, iman penuh kepada Tuhan Yesus saja sebagai sumber satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya berdoa sepanjang seri tentang Tuhan dan uang ini, kita semua diberkati. Kita semua dipersiapkan untuk menyambut hari Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan kita masuk dalam masa-masa sulit oleh karena resesi ekonomi, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memelihara kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.